Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami ucap syukur dan terima kasih ya Bapa, bahwa kami Kau ajak untuk setia dalam hal-hal yang kecil sekalipun, supaya kesetiaan, ketekunan itu membawa kami kepada kesucian, kekudusan, membawa kami kepada hal yang lebih besar. Semoga Tuhan memberkati usaha kami, supaya kami tekun dan setia dalam hal-hal kecil dalam kehidupan kami, dan kami semakin mengerti nilai keselamatannya di dalamnya, untuk tidak terpaku, terikat, terlekat pada harta duniawi, terutama pada mamon. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini Yesus memberikan beberapa perumpamaan, beberapa hikmat yang mungkin perlu harus kita sadari dengan baik. Yaitu pertama, bahwa kita diajak untuk setia dalam hal-hal kecil, hal-hal sederhana, hal-hal yang tidak nampak, hal-hal yang simple ya, tetapi dengan semangat yang luar biasa. Yang kedua, kita diajak untuk lepas bebas terhadap harta benda duniawi, terutama terhadap uang, terhadap mamon. Saya mengangkat dua hal ini karena memang dua hal ini bukanlah yang sederhana, karena itu merupakan sesuatu yang kita jalani kehidupan kita sehari-hari, sesuatu yang kita dituntut dari kita. Saudaraku terkasih dalam Kristus, segala sesuatu sebetulnya berasal dari hal-hal yang kecil. Yesus berikan perumpamaan tentang benih yang kecil yang harus mati dan tumbuh dan besar menjadi besar. Dan terhadap hal-hal yang kecil itulah ternyata kita justru dalam kesetiaan, ketekunan yang kecil itulah yang mengubah hidup manusia. Seandainya melihat bangunan yang besar, tetapi ketika yang kecil, yang sentral itu kita perhatikan dengan baik, maka itu menjadi suatu kekuatan yang luar biasa. Kita ingat contoh tentang Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Teresa tidak melakukan hal-hal yang spektakuler, fantastis, yang hebat, yang besar, yang agung, bahkan hal-hal yang kecil. Menyapu, mencuci, menyetrika, ya, melakukan pekerjaan harian biasa yang biasa-biasa saja, keseharian itu. Kekudusan itu bukan pada hal-hal yang besar, tetapi pada hal-hal yang kecil yang kita lakukan sebagai ibu rumah tangga, ya, sebagai bapak, sebagai siapa saja. Ya, itu semua adalah di dalam keseharian, kesederhanaan yang biasa itu, yang dilakukan dengan penuh syukur, penuh ikhlas, itu menjadi titik ya awal atau mungkin jalan kekudusan. Jadi para saudara, ketika kita melakukan hal kecil dengan semangat besar, melakukan hal-hal yang biasa dengan semangat besar, kita diajak oleh Tuhan untuk menjalankan dengan sepenuh hati, dengan penuh cinta yang besar. Ya, kekudusan itu bukan sesuatu yang hebat, yang luar biasa, yang fantastis, tapi yang kecil-kecil yang Tuhan berikan Anda sebagai ibu rumah tangga, sebagai bapak, menjalankan penuh iman, penuh kasih, ya, penuh harapan di dalam hal-hal yang sederhana itu. Jadi bukan kehebatan manusia itu bukan pada yang besar, yang spektakuler, tapi yang kecil-kecil. Ya. Dan nanti kemudian orang Tuhan memberikan kelimpahan besarnya itu. Ya. Jadi bukan sebaliknya melakukan yang besar, tetapi dengan semangat yang kecil, tapi melakukan yang kecil-kecil dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dengan jujur. Maka itu akan menjadi sarana besar bagi kita untuk mencapai kekudusan. Maka perhatikanlah cara kita bekerja,
cara kita melakukan hal-hal yang sederhana itu? Setiakah kita? Sungguh-sungguhkah kita? Belajarkah kita dari semua itu? Maka Yesus mengatakan itu kepada Maria, saudari Marta. Maria, engkau telah melakukan yang terbaik, yang lebih baik. Dalam hal-hal yang kecil itu tentu saja bukan sekedar melakukan hanya kecil, tetapi dalam hal kecil itu kita mendengarkan kehendak Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan inginkan lewat yang kecil itu. Jadi sekali lagi dua hal sisi. Hal-hal sederhana tetapi kita jalankan dengan sepenuh hati. Di sana kita mendengarkan apa yang Tuhan inginkan bagi kita. Apa yang Tuhan rencanakan bagi kita. Jadi dua hal ini penting. Jadi di dalam pekerjaan kita apapun, kita belajar mendengarkan lebih dekat dengan Tuhan. Menyatukan pekerjaan kita dengan rencana dan kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, dan ini bukan yang gampang, yaitu ketidaklekatan dengan mamon. Mamon boleh dikatakan sebagai uang, ya, duit, ya. Jadi mamon itu adalah boleh dikatakan uang, ya, boleh dikatakan harta, boleh dikatakan sesuatu yang membuat orang lebih mudah menghayati kehidupan sehari-hari. Dan itu dicari orang dengan susah payah, dengan sungguh-sungguh. Siapa yang tidak butuh uang? Siapa yang tidak mencari uang? Siapa yang tidak berjuang untuk mendapatkan yang terbanyak, terhebat, terbaik, ya, dari uang kita itu, ya. Bahkan itu yang mendorong kita manusia sekarang ini yang untuk selalu berusaha dengan sekuat tenaga, ya, untuk mendapatkan uang secara berlimpah-limpah. Tentu tidaklah salah, ya. Sekali lagi, orang mencari uang untuk kehidupan tidaklah salah. Tetapi disitulah tantangan yang terbesar dalam hidup kita, yaitu keserakahan. Masihkah kita dalam pikiran, dalam hidup kita, ya, bahwa kita butuh uang itu benar, ya. Dan itu bukanlah yang sangat mudah, ya. Ketika orang didorong oleh semangat cuan mencari uang, itu akan membuat hidupnya menjadi sengsara, ya. Karena dari kepala, dari pikiran, dari hati, dari seluruh dirinya terfokus hanya kepada uang, ya. Dan itulah tantangan kita yang tidak mudah, ya. Mungkin saya sebagai imam bukanlah yang gampang, ya, tetapi bagi Anda semua sebagai awam, ya, sesuatu yang tidaklah mudah, karena kebutuhan akan uang, akan harta, akan kehidupan itu bukanlah sesuatu yang gampang dan sepertinya dicari, ya. Ketika orang tanpa uang begitu gelisah, begitu cemas, begitu takut. Terlebih di zaman sekarang ini, pandemi ini, semua terpuruk. Hampir semua orang mengalami kesulitan-kesulitan dalam bidang keuangan, dalam bidang finansial. Nah, bagaimana caranya kita untuk tidak terlekat dan terpikat berlebihan dengan uang? Nah, disitulah saudaraku terkasih, kita belajar untuk mengerti dan memahami bahwa kehidupan kita yaitu terikat, terlekat pada Allah, ya. Sekali lagi, kuncinya itu adalah dalam kehidupan ini kita belajar dalam keseharian, dalam pekerjaan apapun juga, ya, apapun juga kita tetap mencari Tuhan, ya, mencari Tuhan, bukan cuan, mencari Tuhan, ya. Artinya carilah dulu kerajaan Allah, gitu loh. Maksudnya bahwa pekerjaan kita apapun, hidup kita apapun, Tuhan yang kita cari. Tuhan yang mengisi hati kita. Bukan cuan, bukan uang, bukan harta. Memang kita mendapatkan uang, tapi uang itu adalah bagian yang kedua. Atau bagian yang keberapa. Tetapi kehendak Tuhan. Nah, ketika kita mencari kehendak Tuhan, mencari apa yang Tuhan inginkan, Tuhan akan memberi uang itu, ya. Akan memberikan kepuasan, akan memberikan rasa
damai yang sejati, karena yang kita cari adalah Tuhan, ya, yang mengisi segala kekosongan hati. Tetapi ketika kita mencari cuan, mencari uang, itu akan kosong terus menerus, ya. Tetapi ketika mencari Tuhan, Tuhan akan memberikan apa yang terbaik, dan itu akan memberikan kepuasan, memberikan dahaga, kelaparan, kehausan batin kita akan sesuatu yang kita perlukan, ya. Maka saudaraku terkasih, semoga sekali lagi ini bukan yang gampang, maka saya harapkan dan kita mohon rahmat supaya Tuhan melimpahkan kerinduan hati kita akan, kehausan hati kita akan uang, akan harta yang memang kita butuhkan, tetapi tidak pernah boleh menghancurkan, membuat menjadi mamon, membuat menjadi berhala, tetapi sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan dasarku akan harta, akan uang, dan percaya bahwa Tuhan dapat dan membantu kita. Meski saya katakan demikian, sekali lagi bukanlah yang gampang, ya, bukanlah yang mudah. Mari kita cari kerajaan Allah lebih dahulu, dan nanti cuan akan Tuhan berikan kepada kita. Semoga Tuhan melimpahkan rahmat dan berkat kepada kita semua, dan Tuhan yang kita imani, kita yakini sungguh-sungguh dapat memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Berkat Tuhan atas Anda semua dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.